Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang saya hormati Adinda Ustaz Fikri Amadin selaku pimpinan Yayasan Sunan Al-Huda. Yang saya hormati Ustaz Ceceng, Ustaz Khalil, Ustaz Eri dan para guru sekalian Ustaz jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur sudah sepatutnya lah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat. Ya, sehat Bu? Pak sehat? Kantongnya sehat? Badannya? Yang penting saya sehat. Ya. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan santriwati santriwan rahimahullah. Pada kesempatan hari ini, siang hari ini adalah merupakan awal kita daripada kita melakukan amal kebaikan kita, yang mana ini adalah pembukaan ataupun awal untuk kegiatan kita, sahriyahan kita, itu yang diisi dengan pengajian. Tentunya mudah-mudahan pengajian ini kita jadikan sebagai ajang supaya kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat ngaji di sini, Bapak Ibu. Kita niatkan jangan hanya untuk mencari ilmu saja. Ya. Kenapa saya bilang jangan diniatkan mencari ilmu saja? Kita harus niatkan juga apa? Untuk membersihkan hati. Karena hati ini yang paling utama. Percuma ngaji, ya, percuma kumpul di majelis taklim kalau hatinya kotor. Benar Bu? Maka dari itu kita harus lihatkan yang lebih utama dulu. Itu diantaranya adalah selain menuntut ilmu, kita bersihkan yang ada di dalam hati kita, dikuras. Ketika orang diam di majelis taklim ini, kita niatkan, oh iya ya Allah, mudah-mudahan saya duduk di majelis taklim ini, selain ilmu saya bertambah, keimanan saya juga bertambah. Ya. Jangan ini mah ngaji ngeliatin baju orang baik itu isi itu mah bajunya udah baru lagi aja, gelamnya gede, bapak-bapak juga gitu, isi bapak itu mah handphonenya udah baru lagi, ya. Karena kebanyakan orang ketika ngaji, ya, ketika sering ngaji ilmunya bertambah, tetapi hatinya kotor, ya, hatinya tidak bersih. Apa yang terjadi? Ya. Ilmu itu akan menjadikan apa? Kesombongan terhadap dirinya.
Karena apa? Karena dia merasa pintar, karena dia merasa sudah banyak ilmunya. Kalau itu hatinya tidak diberesin. Makanya kata Agim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Karena hati adalah sumber. Manusia bisa mulia itu karena hatinya, karena akhlaknya. Akhlak itu dari mana sih, Bu? Dari hati. Kita sekarang ini akan mengkaji daripada kitab. Kenapa saya pakai kitab? Supaya terprogram, ya, tersusun. Di sini kita akan mengkaji daripada kitab Nasya'ibul Ibad. Nasya'ibul Ibad. Apa sih Nasya'ibul Ibad? Jadi jangan anak-anaknya aja yang ngaji kita ya, bapak ibunya juga harus ngaji. Semangat ya, Bu? Semangat. Saya juga sambil belajar ya, sambil belajar. Nasya'ibul Ibad adalah nasihat-nasihat para hamba. Nasihat ini yang ada di dalam kitab ini, nasihat ini ada yang bentuknya hadis dan ada yang bentuknya maqalah. Apa itu perbedaan hadis dan maqalah? Hadis adalah tersandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan maqalah disandarkan kepada para ulama, tabi'in, sahabat, dan ahli hukama atau ahli hikmah. Yang dibahas dalam kitab ini adalah membahas tentang akhlak lahiriah maupun akhlak batiniah. Ini adalah sumber ilmu yang sangat penting. Kitanya kecil, Bu, tapi pembahasannya itu padat. Dan itu ilmu yang utama yang harus kita miliki. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu diterima. Dan kitab ini dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, syarahnya ya. Siapa itu Imam Nawawi Al-Bantani? Beliau adalah seorang ulama Indonesia yang tinggal di Mekah dan ulama ya, ulama yang tinggal di Mekah kemudian meninggalnya pun di Mekah. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kitab ini bermadhab Syafi'i. Kenapa kita harus tahu? Ini kita ngaji harus tahu asal usulnya, ya Bu. Jangan sembarangan kalau ngaji. Karena apa? Kalau kita tidak tahu, nih kitab itu bermazhab apa, ya, ataupun sumbernya dari mana, bersanad dari mana. Seperti saya bersanad itu. Ya, misalkan saya dari guru saya dari gurunya lagi, terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngaji itu kita harus pahami, ya. Jadi ngaji itu harus jelas pahamnya, jangan sampai kita salah baca buku, kita salah baca kitab sehingga akhlak kita tergelincir. Tidak sedikit orang sekarang yang merasa pintar. Hasil dia ngaji di Google, ya, di Google. Sekarang Ustadz, ya, kiai ataupun guru hampir kalah kepintarannya dengan teknologi. Itu apa? Mbah Google. Apa sih yang nggak ada di Mbah Google? Nah ya Bu, semuanya ada. Ibu mau bikin bala-bala nggak tahu bumbunya, tinggal ngomong ketik cara membuat bakwan. Ya, ada kan? Ada. Jadi ketika ngaji kita harus tahu kitab yang dipakainya itu apa, bermazhabkan apa. Ya, banyak Islam yang radikal, ya, yang sekiranya akhirnya kita tidak paham dan itu akhirnya menyisakan kepada ibadah kita. Di sini dalam kitab Nasya'ibul Ibad
babu sunai paminhu dua perilaku khoslatan ila syai'a afdalu minhuman imanu billah wa naf'u lil muslimin. Dua perilaku tidak ada sesuatu pun yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan berbuat manfaat untuk orang Islam. Ya. Dua perkara yang sangat agung, ya, yang terdapat di dalam kitab Nashaihul Ibad ini, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah, al-imanu billah, iman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, perkara iman itu adalah syarat. Iman adalah syarat diterima tidaknya ibadah kita. Iman juga merupakan kunci kita untuk masuk surga. Ya, benar ya? Ibu kan suka sholawatan. Gimana bu sholawatannya? Miftahul jannah. Gimana? La ilaha. Bu suaranya yang bagus ya, mas suaranya jelek. Ya, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Sehebat apapun, ya, sehebat apapun seseorang di dalam amal kebaikannya, kalau dia tidak iman itu maka akan percuma. Misalkan ada orang muslim, sedekahnya rajin, sama tetangganya peduli, sosialnya tinggi, tapi dia tidak mentuhankan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu ada artinya? Tidak. Itu hanya dinikmati di dunia saja. Mungkin secara duniawinya dia jadi terkenal atau tersohor, atau kalau istilah sekarang mah disebut dengan viral, ya, dengan sedekah, ya, atau apa? Sehebat-hebatnya iman, gimana enggak hebatnya itu iman? Orang yang hidupnya puluhan tahun menjadi kafir, ketika dia ditakdirkan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Maka seketika diampuni dosanya. Ibu percaya? Percaya Bapak Ibu? Apalagi kita muslim. Ada orang yang kepada neneknya muslim, Islam, tetapi sholat jarang, sedekah apalagi kalau dimintai sedekah, kalau ada ya apa itu ketua majelis taklim mau ngadain maulidan, ketok-ketok rumahnya, assalamualaikum, dari mana toh? Dari masjid anu, mau ngapain? Mau mintain dana. Udah gak punya duit, besok aja besok. Ya, ada lagi. Besok kalau misalkan ada yang mintain lagi tuh dari Sunanul Huda, bilang dia emak kagak ada. Ya, lalu siapa kan? Jujur. Tolong mak lu ada. Ada. Di mana? Ada di dalam. Takut ngumpet. Saking nggak maunya apa? Bersedekah. Jadi iman itu adalah sesuatu yang lebih utama daripada yang lain. Banyak orang yang sekarang hampir melepaskan imannya karena apa? Karena himpitan ekonomi, kesulitan ekonomi. Banyak nggak bu? Banyak. Tidak sedikit. Saya pernah bakti sosial itu di daerah Bekasi, ya, itu mencegah pemurtadan, ya, judulnya mencegah pemurtadan. Ternyata itu ada bu di daerah Bekasi. Saya juga kalau tidak terhimpun di dalam organisasi para donatur itu saya nggak tahu bahwa ternyata di kota Bekasi yang udah kota, Bekasi kota apa bu? Kota kan? Yang namanya kota berarti
fasilitas tercukupi, banyak bantuan. Pemerintah Kota Bekasi ini mau apa juga bisa, asal kita tahu caranya. Tapi ternyata di Kota Bekasi ini masih ada sekelompok orang yang menjual imannya karena lapar, yang menjual imannya karena sakit. Miris nggak Bu? Miris. Saya pernah itu bakti sosial, saya mintain dana ke teman-teman. Karena apa? Dan di sana itu Bu, yang non muslimnya itu pakai jilbab, sama pakai kayak gini syar'i bahkan. Ya. Jadi kita pengen galang dana tuh supaya itu orang-orang yang mau masuk Kristen tuh nggak jadi. Gimana caranya? Gitu kan? Karena apa? Ketika mereka sakit, misalkan sakit nih, kan kalau biaya rumah sakit kan lumayan, ya. Iya, sehari aja bisa 1 juta lebih, ya kan? Nah, mereka diiming-imingi dibayarkan rumah sakitnya dan diharuskan masuk ke agamanya. Seperti itu. Bahkan di sekolah-sekolahnya pun anak-anak yang tidak mampu, ya. Maka kita kalau merasa kita ini iman, kita nggak pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir apapun yang akan terjadi ke dalam kehidupan kita. Fenomena sekarang ini, bagaimana presiden kita ya dengan seenaknya, ya di YouTube-nya, dengan seenaknya menaikkan harga BBM. Ibu galau tuh, si ibu mah galau, bapak galau. BBM naik, bapak galau? Jangan galau atuh Pak. Kalau galau berarti saya masih pertanyakan keimanannya. Nah, ya. Gak boleh galau. Bapak ibu yakin Allah sayang sama kita? Percaya sama Allah? Percaya kalau Allah itu mempunyai sifat ghani? Ya Allah ya ghani, ya Allah ya ghani. Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Kita nggak usah puyeng-puyeng, kita berdoa aja erek baraha duit bae eta Indomie. Ya, Bu, Indomie naik, Bu. Saya mah tahunya makan doang, Bu, gak pernah beli. Ya. Naik, Indomie naik. Waktu itu minyak naik apa heboh. Pusing, dibuat pusing mak-mak sama minyak. Udah selesai minyak, telur. Sedangkan itu makanan pokok ekonomi menengah ke bawah. Kumaha atuh itu. Ya. Tapi itulah kehidupan. Mau tidak mau harus kita jalani. Ilok ibu gara-gara naik BBM gantung diri. Bapak sugan geus pusing cenah kawin deui we. Sebab bapak teh sugan we pusing nambahan. Ya. Iya. Jadi kalau kita iman ya sudah, biarkan saja. Kok toh saya itu punya Allah. Kita tunjukkan kalau kita ini adalah manusia yang berbeda. Jadi kalau bapak ibu yang sekarang itu harus berbeda sikap dan perilakunya sama orang-orang yang nggak pernah duduk di majelis taklim. Salah satunya daripada bentuk bentuk perilaku kita. Karena manusia yang mulia itu ketika orang mempunyai ilmu kemudian mempunyai akhlak. Akhlak kita terhadap manusia dan akhlak kita terhadap Allah. Ya. Maka kenapa orang yang mengaku muslim dia masih maksiat? Sholat tara, sedekah minggu, gawenak itu pokoknya mah, ya ngeselin. Tetapi ketika dia mati mengucapkan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Diampuni Bu dosanya sama Allah. Asalkan kita matinya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kalau misalkan kita dari muda nggak pernah ketinggalan sholat.
Dari muda kita kalau perempuan sudah tertutup rapi auratnya, dari kita gadis misalkan selalu yang namanya menyesuaikan diri dengan ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi nauzubillah min dzalik, kalau kita mati kemudian kita ingkar terhadap Allah, apa yang akan terjadi? Maka kita matinya itu su'ul khotimah. Amal yang bertahun-tahun kita kerjakan itu hangus. Karena apa? Karena mati kita tidak membawa la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu adalah bukti kalimat tauhid, ya. Bukti bahwa kita itu percaya akan adanya Allah. Ayeuna namun Bapak Ibu masih galau karena BBM naik, itu tidak iman namanya. Iman kurang, tidak iman, harus bisa dicarakan kayak aku turun dari sini. Berarti imannya masih kurang. Maka kita duduk di sini, kita minta sama Allah supaya Allah tambahkan iman kita. Ibu, amin atuh Bu. Allahumma, Ibu, Allahumma sabbit imanana, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, Allahumma sabbit imanana, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tetapkanlah iman yang ada di hati kami. Ini lagi musim pandemi ini, kita harus banyak-banyak baca doa ini Bu. Ya, ini krisis moneter lagi kayak zaman dulu, susah lagi nih, perekonomian lagi hancur. Ya, bagaimana Allah? Kan gini, tidak dinyatakan beriman kalau belum diuji. Sekarang Bapak jawab jujur. Kalau Bapak disuruh milih duduk di pengajian atau nongkrong di tempat mancing, Pak jauh nih. Pengajian, alhamdulillah. Ibu jawab dengan sejujur-jujurnya. Ibu mending nongkrong, mending duduk di majlis taklim atau nongkrong kongkok sama sosialita geng di mall. Ada keburu. Ini yang berbicara apa nih? Ini yang berbicara iman. Tapi jangan senang dulu. Jangan senang dulu karena ini belum teruji. Belum teruji gimana sih? Ya belum teruji, belum diuji keimanannya. Bilang mending ngaji karena sudah duduk di sini. Ada. Iya, coba Bapak Falah. Misalkan Bapak Falah punya niat mau ngaji dari malam udah galau nggak bisa tidur, aku pengen banget ngaji besok pakai baju yang ini nih, kayaknya yang paling bagus yang ada di lemari karena ini adalah awal dan saya ketuanya, kata Bapak Falah. Berarti harus semangat ya. Tapi tiba-tiba ada telepon, Bapak Falah apa bisnisnya? Jualan naon atau rokok misalkan lah ya. Bapak Falah, tolong saya ada acara nih, bawain rokok ya. Di mana? Ke Bandung misalkan. Bawain rokok ke Bandung 100 box misalkan. Tapi harus sampai sebelum zuhur. Sedangkan ngaji jam berapa jadwalnya? Habis zuhur. Ya kan? Bapak Falah mikir. Kata Bapak Falah, padahal saya tuh semalam udah niat nih mau ngaji, tapi ini ada orderan banyak lagi belinya. Ya, kalau saya ngaji, duit saya hilang. Ya, kalau saya berangkat ke Bandung, saya kagak ngaji, malu, saya kan ketuanya, masa kagak ngaji sih? Ya, itu ujian.
dan setan. Nah, setan datang. Kata setan itu akan menggoda manusia melalui logika, Bu. Hati-hati. Setan itu punya jurus yang jitu. Mana jurusnya? Ketika orang tidak bisa digoda dengan keburukan, maka akan digoda dengan kebaikan. Apa jurus setan? Gimana jurus setan? Cek bapak-bapak teh setan kebisikin, udah gak usah ngaji, bulan depan bisa ngaji mah, bisa bulan depan datangnya, sekarang mah udah ke Bandung aja, coba sok ya, itu 100 buat romo, bayangin duitnya seapa, sedangkan anak kamu, istri kamu butuh duit lagi susah, lagi corona, kira-kira gimana tuh? Rimban. Terus ke bapak-bapak mikir, pakai logika. Kata bapak-bapak, iya juga ya. Cari nafkah ibadah bukan? Hah? Cari nafkah ibadah. Cari nafkah ibadah. Ngasih makan anak istri dapat pahala. Ngaji juga ibadah. Udah jelas kalau ngaji mah kelihatan langsung pahalanya. Gak mungkin orang yang duduk di pengajian sama malaikat gak dicatat, pasti langsung dicatat. Logika. Setan kan bilang, udah gak usah ngaji, bapak-bapak galau. Ya, itu contoh. Kira-kira kalau seperti itu bapak-bapak mau berangkat ngaji atau mau berangkat orderan? Ya, begitu. Karena kita ini selalu diuji. Dan iman itu dan setan itu yang tadi saya bilang, setan itu mempunyai jurus jitu. Jurus jitunya itu dia bermain dengan logika. Ketika setan tidak mampu menggoda melalui keburukan, dia goda melalui kebaikan. Masuk logika nggak? Contoh yang saya kasih, ngerti nggak maksudnya? Paham? Ya, iya kan? Ngaji ibadah, iya kan? Terus cari nafkah ibadah, masuk logika. Iya, ya udah mau usah ngaji aja, orang ini juga ibadah, akhirnya ngajinya berhasil itu setan. Maka dia tepuk tangan, Bu. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai kita itu salah. Ya, maka kenapa saya bilang bahwa ketika kita duduk di majelis taklim, kita jangan hanya pingin jangan kita hanya pingin mencari ilmu saja, tetapi hati kita pun harus niat dibersihkan, karena hati yang kotor itu setan cepat banget tuh masuknya. Setan senang banget kalau sama orang yang gampang digoda. Ya, seperti tadi terkesan terlihatnya tuh semuanya baik, padahal godaan dia itu berhasil. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wanaf'u lil muslimin, itu apa, Bu? Memberi manfaat untuk orang lain, terutama orang Islam. Ini memberi manfaat, Bu, bukan menerima manfaat. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira sukanya tuh memberi manfaat atau menerima manfaat? Manfaat menabung di bank, manfaat skincare ini adalah mengglowingkan, itu manfaat, tidak munafik. Kita sebagai manusia itu banyak, sebagian daripada kita semua adalah senangnya nerima apa ngasih, Bu? Jawab jujur. Nerima, bohong, dua-duanya pakai yang nama di bere pastinya, atau yang nama mereka sekali-sekali. Ya, kebanyakan daripada kita itu adalah pengennya tuh nerima. Ya, contoh apa, Bapak Ibu? Bapak kalau di rumah, Bapak senangnya itu suka kopi. Kopi suka Bapak? Sukanya sing tarik atuh jawabna lemes gitu. Suka kopi Bapak? Suka. Bapak suka kopi, sukanya bikin sendiri atau dibikinin? Dibikinin apa bikin sendiri?
mau bikin sendiri. Ya, pasti jawabannya dibikinin. Ya, dibikinin. Karena apa? Karena udah kewajiban istri. Dari mana dalilnya? Kalau kopi itu di kewajiban buat seorang istri nyediain kopi, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ya, tetapi itu mah sebagai bentuk aja taat seorang istri kepada suami supaya istri itu mendapat pahala. Ini contoh antara manfaat memberi dan menerima manfaat. Padahal kalau saya tanya, Bapak kalau bikin kopi ada 1 jam? Nggak ada. Paling berapa detik Bapak Ika bikin kopi? 2 detik lah ya. Tapi rasanya itu apa? Rasanya itu pengennya tuh dibikinin. Karena itulah manusia. Memang diciptakannya tuh manusia tuh seperti itu. Ya, Bu, manusia itu pengennya tuh seperti itu. Pengennya tuh menerima aja. Biarin itu gampang, pengennya dikasih aja. Biarin itu mudah, pengennya tuh dibantuin aja. Jarang tiba-tiba itu pengennya tuh nyodorin itu jarang. Jarang kan? Jarang kali gitu. Nih saya punya duit kebanyakan, lu mau pakai kagak? Ayo ke gunung itu. Ya. Nyapanya? Nih gadis saya bonusnya lagi banyak, sok di grup pengajian Sunan Muda. Ini duit saya lagi kebanyakan. Bapak Ibu ada yang mau minjem gak? Ya, pasti banyak yang daftar. Karena tidak seperti itu sifat manusia. Ya, kebanyakan sifat manusia itu pengennya itu nerima. Padahal apa? Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Maka apa? Ketika orang kaya itu harus apa? Orang kaya harus melayani. Jadi yang baik itu adalah melayani, Bu. Sekali-kali Bapak itu bikinin tuh, biasanya Bapak dibikinin kopi sama ibunya, sekali-kali mamahnya pengen ngopi apa pengen ngeteh. Tiba-tiba pulang ngaji dari sini, Bu, siap-siap Bu besok ya, yang suaminya ikut ngaji nih. Besok Ibu bangunnya pura-pura aja, Bu. Pengen tahu diterapin apa kagak tuh ilmunya. Ya, sekali-kali Bapak, Mama pengen apa, tahu-tahu udah disediain kopi, tahu-tahu udah ada udus. Sekali-kali Pak dilayani istrinya. Jangan cuman pengen apa, dilayani. Ini udah ngaji nih, ya mau dipakai? Iya, yang susah-susah, yang gampang-gampang nggak usah dipersulit. Cuman bikin kopi kalau bisa sendiri, bikin aja sendiri. Kadang bapak-bapak mah gitu ya Bu ya. Orang telepon nyusul, nyusulan budak, budak mah nyusulan bapak nah. Repotnya. Tapi teh, mah kopi, mah makan. Segala sukuan, ya. Padahal istilahnya yang baik itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat. Ya, suami bermanfaat untuk istrinya, istri pun sebaliknya bermanfaat untuk suaminya, saling memanfaatkan. Yang nggak apa-apa kan udah sah, kecuali kalau dimanfaatin teman itu nggak enak Pak. Itu tuh sakitnya tuh di sini. Jadi kita itu harus bisa melayani, ya. Alhamdulillah tuh Mama dilayani katanya sama suaminya. Alhamdulillah Mak. Iya, aduh, tepuk salut buat Mak ya. Romantis tuh contoh tuh buat yang muda-muda. Iya, kelihatan Mama emang romantis. Bikin iri. Ya, jadi ini nanti harus ada perubahan. Ya, sekira-kira emang istrinya lagi nganggur mah nggak apa-apa ya. Dan istri pun begitu, jangan perhitungan. Mentang-mentang habis ngaji di sini kagak bikinin kopi. Besok saya disalahin dah. Ngaji gimana tuh? Di Sunan Muda katanya bikin kopi mah sendiri aja. Jangan pengen manfaatin gue baik katanya. Kagak ada dalilnya. Begitu. Enggak Bu, kita tetap kalau bakti mah tetap bakti. Artinya maksudnya di sini tuh kita saling mengisi ya Bu ya.
Artinya ketika istri repot ya suami ya jangan manja ya. Artinya di sini adalah bahwa bagaimana kita bisa bermanfaat. Orang kaya bisa melayani dengan apa? Kekayaannya, dengan hartanya, dengan kedermawanannya. Orang yang mempunyai ilmu juga bisa melayani dengan ilmunya. Orang yang kuat bisa melayani dengan tenaganya. Akhirnya orang nggak punya duit banyak, kita layani layani orang lain dengan apa yang kita punya. Kita punya makanan ya kasih. Kita bisanya apa? Kita bisanya ngajarin nyanyi ya ajarin nyanyi. Misalkan punya ilmu masak bikin tumpeng ya ajarin bikin tumpeng. Begitu artinya bermanfaat. Gak punya duit, gak punya harta, gak punya ilmu, punyanya tenaga. Orang lagi mau hajatan, tetangga mau hajatan, datang tenaganya dikeluarin, bantuin tetangganya. Begitu ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.